Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bersama ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran kali ini kita lanjutkan tentang pembahasan Asmaul Husna. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan juga Al-Ba'is. Dan sekarang kalian buka halaman 104 ya, 104 di buku paketnya. Kita bahas tentang diskusi kalian ya. Nomor 1, contohkan perilaku siswa yang mencerminkan sifat Allah Al-Muhyi. Jadi Allah bersifat Al-Muhyi. Contoh perilaku orang yang bersifat Al-Muhyi seperti apa? Ya. Orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Muhyi, maka dia akan menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Allah telah memberikan kehidupan kepada kita, maka kita harus jaga kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Yaitu dengan berolahraga supaya jasmani kita sehat, badan kita sehat. Makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bervitamin, ya. Tidak minum minuman yang memabukkan. Itu merupakan contoh sikap orang yang beriman kepada Allah yang maha menghidupkan. Jangan sampai kita malas-malasan untuk berolahraga. Jangan sampai kita makan makanan yang tidak bergizi. Ya, jangan sampai makan makanan yang haram. Dan juga jangan sampai minum minuman yang memabukkan sehingga membuat badan kita itu sakit. Ya, itulah sikap orang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Muhyi. Selanjutnya, bagaimana cara untuk meyakinkan diri bahwa Allah maha menghidupkan? Tidak usah jauh-jauh. Dalam kehidupan sehari-hari saja kita laksanakan yang terjadi kepada kita, bahwa kita hidup di dunia ini ya tidak lepas dari tidur. Setiap hari kita tidur, kemudian bangun, tidur, bangun. Bangun dari tidur itu salah satu bentuk bahwa Allah yang menghidupkan kita. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa di hutan banyak tumbuhan-tumbuhan, bermacam-macam tumbuhan. Siapa yang menghidupkan? Allah. Ya. Jadi yang menghidupkan Allah, nggak ada yang menanam. Itu kita yakinkan bahwa yang menanam adalah Allah. Bumi ini pada dasarnya gersang, ya. Tidak ada tanaman. Tapi karena Allah yang maha menghidupkan, akhirnya bumi diberi air. Bumi diberi udara. Bumi diberi tanah. Kemudian diberi matahari. Sehingga bumi ini bisa subur. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah yang memberi kesuburan kepada bumi. Ini bentuk sebuah kehidupan yang ada di bumi. Sehingga tumbuhan tumbuh. Kemudian banyak binatang yang makan tumbuhan, banyak manusia makan tumbuhan, bahkan manusia juga makan binatang. Itulah manusia, ya. Jadi membutuhkan hidup dengan apa? Dengan memanfaatkan apa yang telah Allah sediakan untuk kita. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu hidup, menghidupkan, yaitu dengan kita bisa makan, bisa minum, bisa bangun dari tidur. Itu namanya Allah menghidupkan. Kemudian kalian buka halaman 107. Apa bukti Allah bersifat Al-Mumit? Buktinya tidak ada satupun orang yang tahu kapan kita mati. Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Semuanya pasti mati. Hanya Allah yang tidak akan pernah mati. Kemudian yang kedua, apa pengaruh sifat Allah terhadap sikap kalian? Ya. Pengaruh sifat Allah terhadap sikap kalian. Sebenarnya manusia tidak berpengaruh apa-apa kepada Allah. Ya, karena kehendak Allah itu
Tidak bukan karena paksaan dari siapapun. Allah itu berkehendak. Tidak ada satupun yang bisa memaksakan kehendak Allah. Jadi sikap manusia tidak berpengaruh kepada Allah. Manusia banyak yang berbuat dosa kepada Allah. Manusia banyak tidak beribadah kepada Allah. Dan Allah pun tidak akan pernah hilang keagungannya gara-gara kita tidak beriman kepada Allah. Selanjutnya, yang ketiga, mengapa Allah mematikan makhluk hidup? Jadi Allah itu mematikan makhluk hidup karena Allah itu mematikan makhluk hidup karena Allah lah yang maha kekal. Makhluk itu tidak memiliki kekekalan sehingga makhluk itu pasti akan menghadapi kematian. Ya kalau makhluknya itu tidak mati-mati, tidak kekal. Kemudian kenapa Allah harus dimatikan? Kenapa Allah harus mematikan? Karena itu sebagai bukti kekuasaan Allah, kudrat iradat Allah, keagungan Allah, sehingga Allah yang mengatur segalanya di alam semesta ini. Nomor 4, apa Ali 1 jam yang lalu lewat dengan depan rumahmu. Sekarang ada berita Pak Ali meninggal dunia. Apa pendapatmu dengan peristiwa tersebut? Bisa saja itu terjadi walaupun kita terkejut, ya, karena tidak ada satupun yang tahu kapan ajal akan tiba. Seperti juga Pak Ali, tidak ada tanda-tanda Pak Ali itu meninggal dunia. Barusan saja lewat depan rumahnya, tahu-tahunya beberapa saat kemudian meninggal dunia. Itulah bukti bahwa Allah Al-Mumit. Bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Mumit? Jadi Allah itu bersifat Al-Mumit. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa Allah bersifat Al-Mumit, maka berhati-hatilah setiap tindakan perbuatan kita. Kita harus siap kapanpun kita akan meninggal dunia. Kenapa kita harus siap? Karena semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan tidak ada satupun yang tahu kapan ajal tiba. Oleh karena itu harus siap kita dalam menghadapi kematian, yaitu dengan berbekal ibadah. Kemudian kalian buka halaman 112, ya, buku paketnya. Apa makna sifat Allah Al-Ba'is? Allah Maha menghidupkan, Allah Maha membangkitkan. Nanti setelah hari kiamat nanti semuanya rata, mati semua, ya. Maka nanti akan ada Yaumul Ba'is atau Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua akan dibangkitkan, dikumpulkan di suatu tempat, yaitu yang dikenal dengan Yaumul Jami' atau Yaumul Mahsyar. Disitulah kita akan diminta bertanggung-jawaban. Itu yang dimaksud dengan Al-Ba'is, Allah Maha membangkitkan dari kematian. Apa sikap yang meneladani sifat Allah Al-Ba'is? Ya. Apa yang harus kita lakukan terhadap Allah yang bersifat Al-Ba'is? Maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus berhati-hati. Karena setiap tindak tanduk perbuatan kita akan dipintakan pertanggungjawaban oleh Allah, akan mendapatkan balasan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi semua akan mendapatkan balasan. Baik yang kita lakukan itu keburukan ataupun kebaikan. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam kehidupan kita di dunia ini. Nomor 3, contohkan peristiwa di sekitarmu mencerminkan sifat Allah Al-Ba'is. Allah Maha membangkitkan. Salah satu di antaranya seperti Pak Guru sampaikan tadi, ada orang kita setiap hari tidur dibangunkan oleh Allah. Ini bukti bahwa Al-Ba'is. Ada juga orang yang dikatakan dia itu seperti mati suri. Kejadian meninggal dunia. Kemudian ternyata setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, bangun dari kain kafan itu. Dari ketika disolatkan bangun sebelum dikuburkan. Nah di sini buktikan bahwa Al-Ba'is, Allah menghidupkan, ya, membangkitkan. Ya, dibangkitkan sebelum masuk dalam kubur. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu Maha Al-Ba'is.
Kemudian nomor 4, bagaimana Anda membangkitkan temanmu yang putus asa. Ya, namanya membangkitkan ketika ada yang putus asa, maka kalian harus bisa memberikan motivasi. Ya, kalian harus bisa memberikan motivasi. Makanya Allah berfirman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Ya, wa tawassaw bil haqqi, saling memberi nasihat, saling memberi motivasi. Tentang apa? Tentang kebaikan, tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabri juga saling memberi nasihat tentang kesabaran. Ketika ada teman kalian yang putus asa, teman kalian yang terkena musibah, maka kita harus memberikan motivasi, penyabaran, atau memberikan dukungan sehingga bangkit kembali dari hal yang terpuruk, sehingga sabar dalam menghadapi cobaan Allah. Itulah kita sebagai sesama manusianya harus bisa memberikan motivasi yang baik, utamanya kepada orang sakit. Kita harus bisa memberikan motivasi sehingga mereka itu semangat untuk sehat kembali. Nomor 5, apa manfaat mengimani sifat Allah Al-Ba'is? Jadi manfaatnya ketika kita beriman kepada Allah Al-Ba'is, maka kita akan selalu berhati-hati setiap tindakan kita. Kita tidak akan pernah sembarangan untuk bertindak. Setiap tindakan kita dipikir terlebih dahulu, apakah ini merugikan orang lain atau tidak, apakah ini perbuatan dosa atau tidak. Maka itulah sikap orang yang beriman kepada Al-Ba'is, manfaatnya seperti itu. Jadi kita harus beriman kepada Allah yang bersifat Al-Ba'is, ya, sehingga kita berhati-hati setiap tingkah laku, perbuatan kita dan tutur kata kita, jangan sampai merugikan orang lain, menyakitkan orang lain. Nah, anak-anakku ya kelas 5 yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan akidah akhlak Asmaul Husna kelas 5 ya, di buku paket. Dan insyaallah nanti kita bahas berikutnya di LKS-nya ketika pertemuan tatap muka. Dari Pak Guru, kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wallahumma fiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.